Untuk saat ini kebanyakan peternak keluhannya sama, yaitu harga pakan mahal, tapi harga jual ayamnya murah sekali. Akhirnya yang terjadi adalah keuntungannya sangat tipis, kadang malah rugi. Jadi sekarang ini banyak yang berlomba-lomba membuat racikan pakan alternatif untuk menekan biaya ayam. Jika kalian juga sedang mencari referensi pakan ayam yang murah, maka pas sekali teman-teman. Musik lah, teng 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 teng. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Peternak Lempung. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih sehat, waras? Gimana keadaan kandang-kandang kalian? Apakah sehat-sehat juga? Semoga semuanya sehat, ayamnya sehat, peternaknya juga sehat. Amin. Pembahasan kita kali ini sangat menarik ya teman-teman. Karena kita akan sharing-sharing bersama membahas tentang jenis pakan yang bisa membuat ayam gemuk, membuat ayam sehat, dan yang terpenting harganya sangat murah. Sangat murah pol teman-teman. Mengingat saat ini harga pakan pabrikan semakin mahal, naik terus, maka tidak ada salahnya teman-teman ikuti video ini untuk menambah referensi. Siapa tahu nantinya ini cocok untuk diterapkan di tempat kalian. Oke, sebelumnya kita lanjutkan sharing-sharingnya. Bagi yang belum subscribe, mending langsung saja subscribe channel Peternak Lempung. Karena kami akan terus membagikan video-video menarik seputar ternak ayam. Jadi kalau sampai tidak subscribe, nanti takutnya saat kami upload video-video terbaru, teman-teman malah ketinggalan info. Akhirnya teman-teman menyesal dan bersedih. Makanya sebelum terlambat, langsung saja subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi ya, oke? Baiklah teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara beternak ayam kampung dengan biaya pakan yang sangat minim. Wow, pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah itu bisa? Ternak ayam kampung dengan biaya pakan yang minim? Tentu saja bisa teman-teman, tetapi ada beberapa syarat yang tentunya harus kita penuhi ya. Kita akan coba jelaskan dari awal. Semoga nanti teman-teman bisa paham. Kita memulainya dengan menggunakan sistem pembibitan. Pertama-tama kita harus membeli calon indukannya. Misalnya saja 1 jantan dan 5 betina. Setelah kita berhasil mendapat calon indukan dan pejantannya, maka kita harus mengurungnya terlebih dahulu agar mereka adaptasi di kandang kita. Kita kurung selama 10 hingga 15 hari dulu ya teman-teman. Setelah dikurung selama 10-15 hari itu tadi, otomatis ayam itu akan menganggap bahwa kandang yang sudah kita sediakan itu adalah rumah mereka. Jika sudah begitu, maka ayamnya bisa kita umbar, dilepas liaran. Metode ini sangat cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan. Lalu jika tinggalnya di daerah perkotaan bagaimana? Kita akan bahas nanti ya, oke? Sekarang kita bahas untuk daerah pedesaan dulu. Di kampung ataupun di pedesaan kita bisa melepaskan atau meliarkan ayam-ayam kita umbarkan. Dengan begitu otomatis ayam-ayam kita bisa mencari makan sendiri di alam. Dan enaknya lagi sumber pakan yang bisa didapat dari alam liar itu justru malah lebih banyak pilihannya dibandingkan ketika kita memberikan pakan yang kita racik sendiri. Sumber-sumber pakan yang ada di alam ini sangat alami ya teman-teman. Bahkan nilai nutrisinya sangat luar biasa. Bagus pol untuk ayam. Ada serangga, ada cacing tanah, ada rumput, dedaunan, dan masih banyak lagi sumber pakan lainnya. Sehingga dengan kita melepas liarkan ayam, maka kita tidak perlu lagi untuk membeli pakan yang mahal. Kita cukup berikan dedak bekatul. Kalau ada nasi sisa dan sayuran sisa juga bisa ditambahkan. Selebihnya mereka akan mencari makan sendiri di alam. Inilah keuntungannya ketika kita tinggal di perkampungan atau pedesaan yang halamannya luas ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketika teman-teman tinggal di kota juga bisa menerapkan sistem ini? Tentu saja.
Sebenarnya sudah jelas ya. Kalau di kota tentu tidak bisa. Hahaha. Tetapi di kota pun kita masih bisa menekan biaya pakan, yaitu dengan cara mencari pakan alternatif yang gratis, yang mudah untuk didapat dan tersedia terus-menerus. Misalnya saja nih, kita didatangi rumah-rumah makan untuk kita manfaatkan limbahnya. Kemudian limbah itu kita pakai untuk bahan pakan ayam. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa kita lakukan jika kita tinggal di daerah perkotaan. Baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan utama. Setelah ayam yang kita lepas liarkan sudah mulai memproduksi telur dan berhasil menetas, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa menekan biaya pakannya? Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita biarkan indukan ayam merawat anaknya sendiri. Jadi tidak perlu memisahkan DOC dari induknya, karena kalau dipisah dari indukannya, maka kita akan mengeluarkan biaya pakan untuk memberi makan DOC dan juga biaya untuk lampu penghangat DOC. Tetapi ketika kita tidak pisah, maka DOC-nya akan mengikuti kemana induknya akan pergi teman-teman. Dan DOC itu akan dicarikan makanan oleh induknya sendiri. Jadi mulai dari usia DOC, usianya mulai 0 bulan hingga tiba waktunya panen, ayam tetap diliarkan teman-teman. Dengan begitu kita tidak harus membeli pakan yang mahal. Kita cukup berikan pakan seadanya sambil melakukan perawatan-perawatan terhadap ayam-ayam yang kita liarkan tadi. Karena biasanya yang terjadi ketika ayam kita liarkan itu berpotensi untuk mereka terjangkit penyakit. Atau bisa jadi ada ayam yang membawa bibit penyakit dari luar. Ketika kita tidak rajin untuk merawatnya, maka besar kemungkinan ayam-ayam yang kita liarkan ini akan mudah tumbang dan mati ya teman-teman. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar ayam-ayam ini yang kita liarkan ini bisa senantiasa sehat sampai usia panen. Jadi supaya ayam sehat sampai panen, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman herbal yang bisa kita dapat dengan mudah dari alam liar ya. Misalnya saja seperti kunyit, kemudian serai dan juga jahe. Bahan-bahan ini bisa kita tanam di sekitar rumah kita ya teman-teman. Dengan begitu semua bisa kita dapatkan secara gratis tanpa kita harus mengeluarkan duit sama sekali. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang kelemahan dari sistem ini ya. Kelemahannya ketika kita umbar ayam dengan pakan seadanya adalah masalah bobot. Bobot atau pertumbuhan ayam menjadi kurang maksimal. Bisa dibilang pertumbuhannya lambat. Berbeda dengan ternak yang memakai sistem intensif, ditaruh di kandang dan diberi pakan pur pabrikan. Tetapi walaupun pertumbuhannya lambat, anggaplah 3 bulan atau 4 bulan baru bisa dipanen. Tapi dari segi keuntungan kita justru menang ya teman-teman. Kenapa bisa menang? Karena biaya pakannya sangat minim atau bahkan bisa jadi pakannya gratis. Kita nggak perlu ngeluarin biaya untuk pakan sama sekali. Harga jual ayam ketika dipotong biaya pakan untungnya tetap banyak. Sedangkan ketika ayam ditaruh kandang pakannya full pur pabrikan. Bisa jadi 2 bulan sudah panen, tapi saat dikalkulasi harga jual ayam dan biaya pakan ternyata untungnya sangat tipis, setipis tisu. Atau bahkan bisa jadi malah rugi ya teman-teman. Ini yang susah ini. Nah, masalahnya adalah apakah teman-teman punya kesempatan untuk melepas liarkan ayam-ayamnya atau tidak? Karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi tidak semua orang bisa beternak ayam kampung dengan cara dilepas liar. Sebagai contoh, ketika kita tinggal di perkotaan, tentu kita tidak bisa melepas liarkan ayam. Kami rasa cukup itu dulu ya sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silakan simak video ini sekali lagi. Atau kalau perlu simak sampai berkali-kali. Jangan sampai di skip supaya tidak ada informasi yang terlewat. Sehingga teman-teman nantinya bisa paham. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami.
Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, raih cita-citanya. Bye-bye.